Hai teman-teman semua, yuk belajar bareng kita. Topik yang akan kita bahas kali ini yakni pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang diampu oleh dosen kita, Leili Nirmalasari, SPD MM, mata kuliah Manajemen SDM. Sebelum kita bahas materi, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Di kelompok 5 ada siapa aja sih? Hai, aku Taufik Nugraha dengan NPM 101200085. Hai, namaku Hafiz Fauzan Ardana dengan NPM 10120084. Hai, aku Ajhar Zainuddin Malik dengan NPM 101200068. Hai, namaku Korinur Aini dengan NPM 101200091. Dan hai, namaku Rianur Fitri dengan NPM 101200082. Pelatihan dan pengembangan adalah sebuah subsistem di mana suatu perusahaan yang menekankan pada perbaikan kinerja individu. Subsistem ini sangat amat penting karena perusahaan besar dan berkelanjutan akan membutuhkan karyawan dengan kinerja yang luar biasa. Pengembangan karyawan didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalani berbagai program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilannya dan memperoleh pengetahuan, juga keterampilan baru, yang arahannya lebih pada mempersiapkan karyawan sebagai individu untuk memegang tanggung jawab berbeda atau lebih besar. Perbedaan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan karyawan lebih dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan keahlian karyawan atas pekerjaan tertentu dan yang dia lakukan saat ini. Sementara pengembangan karyawan lebih pada penyiapan dirinya untuk menguasai keahlian baru karena akan memegang pekerjaan berbeda dan biasanya menuntut tanggung jawab lebih besar. Tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang pertama adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas, mengurangi waktu belajar karyawan, meningkatkan retensi karyawan, dan yang terakhir, transfer keahlian dan kaderisasi. Manfaat pelatihan dan pengembangan. A. Retensi karyawan yang positif. B. Meningkatkan keterlibatan karyawan. C. Menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan. D. Pemberdayaan karyawan. Selanjutnya ada jenis pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada onboarding, manajemen risiko, manajemen keahlian, perencanaan karir, manajemen pengetahuan, pengalaman, dan yang terakhir ada diklat. Yang pertama ada onboarding. Program pelatihan dan pengembangan ini dikhususkan untuk menyambut karyawan baru. Biasanya ada sesi untuk mengenalkan karyawan baru pada struktur organisasi si perusahaan berupa tujuan, usaha, proses, prosedur, aturan, prinsip, norma, harapan, dan kontrol sistem yang berlaku di perusahaan tersebut. Pelatihan dan pengembangan jenis ini untuk mengurangi resiko atau mengimplementasikan proses manajemen resiko. Pelatihan dan pengembangan jenis ini dapat dilakukan dalam beragam tingkatan, termasuk dengan memantau talenta-talenta yang ada di perusahaan atau dalam sebuah tim kerja. Kemudian ada perencanaan karir, di mana ini merupakan program pelatihan dan pengembangan yang dapat disesuaikan dengan minat dan ambisi masing-masing individu atau karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan keterlibatan mereka di tempat kerja. Melakukan proses pengembangan, mempertahankan, pemanfaatan, serta transfer pengetahuan dari karyawan yang lebih senior ke junior. Selanjutnya ada pengalaman, yaitu karyawan diberikan kesempatan untuk merasakan langsung pengalaman yang akan memberikan manfaat bagi karya mereka sekaligus kontribusi mereka kepada perusahaan. Yang terakhir ada diklat, yaitu berupa pemberian pelatihan internal atau mengirimkan karyawan mengikuti pelatihan
karyawan di luar perusahaan, atau juga memberikan kesempatan beasiswa untuk mengambil pendidikan formal lanjutan, tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan tujuan karir karyawan. Yang selanjutnya ada metode pelatihan. Yang pertama yakni pelatihan karyawan, yang kedua ada coaching efektif, dan yang ketiga ada mentoring kepemimpinan. Nah, pelatihan tersebut disertai juga dengan evaluasi pelatihan dan pengembangan karyawan yang terdiri dari tahap reaksi, pembelajaran, perilaku, dan tahap hasil. Yang pertama yakni tahap reaksi. Evaluasi dalam tahap ini bertujuan mencari tahu seberapa penting program pelatihan dan pengembangan yang telah diajukan bagi karyawan. Evaluator akan mengukur keterlibatan karyawan selama program berlangsung, tingkat keaktifan mereka, bagaimana reaksi karyawan terhadap materi program. Yang kedua, yakni tahap pembelajaran. Tahap evaluasi ini berupaya menggali informasi bagaimana karyawan bisa meningkatkan keahlian, sikap, pengetahuan, kepercayaan diri, dan komitmen mereka dalam melakukan pekerjaannya dari program pelatihan dan pengembangan yang diikuti. Nah, yang ketiga yakni tahap perilaku. Evaluator akan melihat seberapa jauh karyawan mengaplikasikan hasil program pelatihan dan pengembangan karyawan yang mereka ikuti ke dalam pekerjaannya sehari-hari di tempat kerja. Proses ini perlu waktu panjang. Pasca program bisa berminggu-minggu, bahkan bisa juga berbulan-bulan. Kemudian yang terakhir ada tahap hasil. Hasil yang dimaksud dalam tahapan ini adalah efek yang dikehendaki oleh perusahaan dari program pelatihan dan pengembangan karyawan. Hasil yang diukur adalah pencapaian individu masing-masing karyawan dan pencapaian perusahaan secara keseluruhan. So guys, thanks for watching the video. I hope this video ngasih manfaat ke kalian, ngasih informasi dan wawasan lebih mengenai manajemen sumber daya manusia. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan editing ataupun dalam pengucapan. See you next time, bye bye.